Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di beberapa video yang lampau, dengan sedih hati saya katakan ada sebuah prediksi yang menyebut bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan karena itu mungkin saja berpotensi akan mengalami sebuah krisis yang besar. Beberapa argumentasinya sudah saya jelaskan pula, tetapi di episode ini kita akan jelaskan secara lebih gamblang lagi. Saya menjelaskan tentang 10 indikator bahwa Indonesia sekarang ekonominya tidak baik-baik saja dan sedang menuju sebuah krisis. Sekali lagi, kita tidak berharap untuk menjadi seperti itu, tapi mari kita cermati dengan baik-baik. Semoga kita bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan semoga kita sudah punya mitigasinya. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Sekali lagi, saya tidak pernah berharap bahwa krisis ekonomi akan melanda lagi Indonesia, cuman kita akan menyebutkan satu demi satu indikatornya, dan silahkan konfirmasi di kolom komentar apakah Baraya termasuk orang yang mengalami satu atau beberapa indikator krisis di bawah ini. Yang pertama itu adalah jumlah tabungan masyarakat Indonesia terus-menerus tergerus. Semakin lama semakin sedikit, karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang makan uang tabungannya sendiri, karena jatah yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk kebutuhan itu ternyata lebih besar daripada apa yang bisa mereka kumpulkan dan dapatkan dalam satu durasi waktu tertentu. Kalau misalkan kita melihat data, itu ada hanya 1% orang di Indonesia yang memiliki rekening di atas 100 juta. Dan itu jumlah yang sangat-sangat krisis, sebenarnya sangat-sangat sedikit kalau misalkan hanya 1% yang punya uang 100 juta. Karena uang 100 juta zaman sekarang pun bahkan sebenarnya tidak besar-besar amat gitu. Mau dijadiin rumah, mau dijadiin apa juga, mau dijadiin kendaraan, mobil gitu, itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat riskan. Tapi kita bahkan yang untuk dapat 100 juta aja itu sebenarnya jumlahnya hanya 1% saja. Dan itu terus-terusan turun, Baraya, dari tahun lalu sampai tahun sekarang itu yang turunnya sampai 6%. Sampai kita misalkan melihat bahwa di antara rentang waktu yang pernah kita alami dari zaman krisis ekonomi tahun 1998 sampai 2024 sekarang, jumlah tabungan masyarakat Indonesia adalah yang paling sedikit. Sejak tahun 99 sampai sekarang itu jumlah tabungan masyarakat Indonesia itu paling sedikit. Nah, inilah salah satu indikator bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Apakah Baraya termasuk yang seperti itu atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi itu yang pertama, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua tentang bahwa Indonesia ekonominya sedang tidak baik-baik saja adalah kelas menengah di Indonesia terus-terusan turun. Kalau misalkan Baraya ngecek, misalkan tahun 2014, itu ada sekitar 57 juta orang di Indonesia yang ada di kelas menengah. Tetapi sekarang kita mengetahui hanya 47 juta saja. Artinya apa? Ketika jumlah penduduk di Indonesia bertambah sekitar 1,5-2% per tahunnya, tapi kemiskinannya juga makin nambah, sedangkan yang di pertengahan itu menyusut terus sampai 10 juta orang dalam 10 tahun. Ini mengerikan. Jadi kalau misalkan Baraya cek datanya itu, maka orang-orang di Indonesia yang memiliki pendapatan UMR sekitar 2 juta, 3 jutaan itu turun sampai sekitar hanya 47 juta orang saja di Indonesia. Dan kita mengetahui bahwa ekonomi sebuah bangsa itu biasanya ditopang oleh kelas menengah. Nah, kelas menengah di Indonesia itu surut terus-terusan. Menjadi banyak yang miskin, dan yang miskin menjadi semakin miskin lagi. Ini sesuatu yang harus dicatat sebagai bagian dari indikasi bahwa kita mengalami krisis atau mengalami ancaman terhadap krisis. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah kenapa masyarakat Indonesia kelas menengah itu semakin sedikit, dan kenapa tabungan masyarakat Indonesia juga semakin lama semakin sedikit? Karena tingkat PHK di Indonesia itu tinggi sekarang. Tahun ini diperkirakan itu mencapai 70.000 orang di PHK. Di sektor yang formal gitu ya, di manufaktur dan sebagainya, itu banyak sekali yang habis, banyak sekali yang di PHK. Sampai sejauh ini sih baru sekitar 50 ribuan orang, tetapi mungkin akan mencapai 70 ribuan orang. PHK yang paling banyak dalam hal ini itu di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, dan kemudian di Banten. Ya, syukur-syukur di pulau lain tidak gitu ya. Cuman maksudnya kenapa banyak PHK di Pulau Jawa itu karena yang paling banyak pabriknya itu adalah di Pulau Jawa. Dan indikator yang keempat, ini juga menyangkut jawaban atas kenapa banyak PHK di Indonesia, yaitu karena pabrik-pabrik di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia, manufaktur di Indonesia itu banyak yang gulung tikar, ada yang pailit, ada yang bangkrut. Jadi ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja.
industri-industri tekstil khususnya garment ya yang seperti itu yang besar dan menengah saja ada 36 yang bangkrut atau pilot, dan ada 31 diantaranya yang melakukan efisiensi sampai melakukan PHK massal. Kalau misalkan dijumlah-jamleh dengan semua perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu tahun ini itu sampai mencapai ribuan perusahaan yang habis. Bahkan ini sudah diketahui sejak beberapa tahun yang lalu, kan kemarin di setahun yang laluan lah saya tuh bikin video tentang krisis garment di Indonesia, dan di situ saya jelaskan bahwa Sritex, perusahaan babonnya tekstil di Indonesia itu menjadi sebuah parameter. Jadi kalau misalkan dia goyang, dia tidak sedang baik-baik saja, maka itu juga menjadi perwakilan dari kondisi di Indonesia secara keseluruhan. Dan benar, di tahun ini aduh, saya tidak suka menyebutkannya, tapi di tahun ini Sritex sekarang mengalami pilot yang menunjukkan apa? Industri tekstil di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang hancur lebur, sedang rontok, sedang berantakan, diserbu oleh orang-orang Cina. Dan ini bukan hanya manufaktur di tekstil, yang lain juga bermasalah. Krakatau Steel, salah satu perusahaan besar di Indonesia, juga kemarin-kemarin ketahuan sedang menunggak utang apa segala rupa yang seperti itulah, sedang goyang juga sekarang kondisinya. Ini salah satu indikator yang sangat mengerikan untuk menyebut bahwa Indonesia sekarang ekonominya sedang tidak baik-baik saja dan bisa saja berimplikasi kepada krisis. Kemudian yang kelima, nah ini deflasi, penurunan. Jadi sebenarnya deflasi itu adalah sesuatu yang agak membingungkan. Yang jelas kemarin sampai disebutkan bahwa deflasi di Indonesia itu terjadi selama 5 bulan berturut-turut, dan sekarang alhamdulillah ada penghentian, ada inflasi lagi gara-gara Pak Prabowo kemarin naik. Silahkan sekali lagi konfrontasi pernyataan saya, konfirmasi pernyataan saya dengan pengalaman Baraya sendiri. Apakah Baraya termasuk orang yang mengalami penyusutan belanja gara-gara pendapatan yang kurang dan harga-harga yang naik atau tidak? Kemudian indikator berikutnya tentang krisis ekonomi di Indonesia itu adalah bahwa penyerapan sektor formal terhadap pekerjaan itu semakin lama semakin surut. Ini datanya cukup ngeri Baraya. Misalkan di tahun 2009 sampai 2014 itu ada sampai 15 juta orang yang berhasil diserap oleh sektor formal di Indonesia. Tetapi dari tahun 2014 sampai 2019 itu turun sampai setengahnya. Jadi hanya sekitar 8 juta orang saja. Dan kemudian dari tahun 2019 sampai 2024 itu turun lagi sampai hanya 2 juta orang saja yang diserap di sektor formal. Akibatnya apa? Semakin banyak orang yang kerja di sektor informal, seperti jadi driver gitu ya, pedagang kaki lima dan sebagainya. Nah, mereka-mereka itu sebenarnya rentan. Karena apa? Karena mereka tidak punya jaminan tentang penghasilan mereka gitu. Itu kan sangat fluktuatif, sangat bisa naik turun dan sebagainya. Dan karena itu ini sebenarnya tidak baik-baik saja dalam konteks ini. Jadi walaupun pemerintah mengatakan bahwa ya walaupun sektor formal kita lesu, tapi informal kita kan sedang bangkit dan sebagainya, ya saya pikir itu sebenarnya cari-cari alasan aja. Kan datanya justru sedang tidak baik-baik saja. Bahkan misalkan lulusan universitas di Indonesia, lulusan sekolah tinggi di Indonesia yang diserap ke sektor formal itu kurang dari 1 juta aja. Padahal lulusannya tembus lebih dari 7 juta orang. Ngeri kan? Nah, kemudian yang ketujuh, indikasi bahwa Indonesia tidak baik-baik saja adalah utang Indonesia tembus 8.500 triliun. Ya, Menteri Keuangan dan lain sebagainya dan jajarannya masih mengatakan bahwa utangnya masih terkendali. Cuman ya kalau memang utangnya terkendali, kenapa nggak dikurangin aja gitu? Ya itu silahkan Baraya diskusikan. Dan kemudian yang ke-8, indikasi bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja ekonominya itu adalah 10 juta generasi Z di Indonesia itu pengangguran, tidak sekolah, tidak kuliah, tidak ngapa-ngapain. Nah ini masalahnya adalah apa? Masalahnya Gen Z itu kan adalah generasi produktif. Maksudnya pemerintah Indonesia itu sering menyebut bahwa Indonesia itu bonus demografi dan sebagainya. Karena apa? Karena angkatan kerjanya lebih tinggi daripada angkatan non kerjanya gitu dan sebagainya. Ya, tapi angkatan kerja yang dimaksud itu adalah angkatan kerja yang bekerja. Nah, di Indonesia dari 70 juta Gen Z di Indonesia, itu 10 jutanya itu nggak kerja gitu. Nah, ini kan mau menikmati bonus demografi di mana kalau misalkan situasi dan kondisinya seperti ini. Nah, kenapa Gen Z di Indonesia itu tidak bekerja, menganggur dan lain sebagainya? Ya, salah satu alasannya ternyata adalah karena kualitas mereka sekarang memang diragukan.
Jadi mereka kenapa nganggur bukan salah-salah amat perusahaannya, tapi banyak di antara Gen Z di Indonesia itu yang gampang ngeluh, gampang butuh healing, gampang stres, gampang tertekan. Jadi ketika kerja juga pilih-pilih, cari yang paling gampang tapi gajinya gede, tidak mau berupaya dan sebagainya. Ini menunjukkan penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Alasannya ya lagi-lagi gara-gara media sosial, gara-gara TikTok dan lain sebagainya yang memberikan kepada kita harapan-harapan palsu dan memberikan kepada kita berita-berita palsu dan memanjakan otak kita sampai kita tuh tidak bisa lagi bekerja keras sama seperti generasi sebelumnya. Ini ngeri kan, Baraya, sumber daya manusia di Indonesia yang seharusnya produktif tapi 10 juta diantaranya adalah pengangguran. Ngeri, Baraya. Lanjut ya. Kemudian yang ke-9-nya, indikasi bahwa Indonesia ekonominya sedang tidak baik-baik saja itu adalah bahwa kan sekarang tuh sedang terjadi perang dagang terus-terusan ya, dan memanas terus-terusan antara Amerika Serikat dengan Cina dan lain sebagainya. Dan karena itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di dua negara itu yang langsung investasinya di luar negeri mereka gitu, untuk jaga-jaga dan sebagainya. Nah, pas jaga-jaga seperti itu, akhirnya banyak yang datang ke Vietnam, banyak datang yang ke Malaysia, ke negara-negara Timur Tengah, dan lain sebagainya. Nah, tapi ke Indonesia nggak kebagian, Baraya. Coba lihat tetangga kita Malaysia, itu dapat investor itu banyak sekali, berapa ribu triliun itu. Dari perusahaan-perusahaan teknologi, dari Tesla, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Vietnam, itu gila-gilaan banyak. Nah, Indonesia nggak kebagian. Ini sedemikian sehingga bisa kita lihat dari bahkan Pak Binsar Panjaitan, seorang di Indonesia yang sangat legend, living legend, itu sampai dibohongin dikasih PHP sama Elon Musk. Elon Musk datang ke Indonesia mau investasi gini-gitu, ternyata investasinya kecil banget, terus investasi besarnya adalah di negara tetangga kita. Kan itu ngeri, Baraya. Jadi ketika kita punya potensi untuk dapat investasi, kita nggak dapat. Kenapa investasi kita tidak dapat? Ya banyak faktornya sih, banyak alasannya. Salah satunya itu adalah karena terlalu banyak pungli. Jadi kalau misalkan, jangankan perusahaan luar negeri, Baraya sendiri yang mau bikin perusahaan sendiri di Indonesia, itu punglinya, ribetnya luar biasa. Indonesia adalah salah satu negara paling ribet untuk investasi. Salah satu yang paling ribet di seluruh dunia. Makanya kalau misalkan ada negara-negara yang mau investasi ke Indonesia itu nggak mau, karena banyak punglinya, banyak oknumnya, banyak apanya. Ya akhirnya apa? Harapan kita dari investasi juga jumlahnya sangat-sangat sedikit. Itu ngeri. Dan kemudian ke-10 faktor yang atau indikator yang menyebut bahwa Indonesia itu sekarang mengalami ekonomi yang tidak baik-baik saja, itu adalah judi online. Yang kemarin Pak Prabowo sampai menyebutkan bahwa ada sampai 900 triliun duit di Indonesia yang dibawa ke luar negeri itu gara-gara judi online. Penjabaran yang sederhananya itu gini. Pada tahun 2008, dunia itu sedang mengalami ancaman krisis. Bahkan di beberapa negara memang sudah benar-benar terjadi krisis itu. Tahun 2008. Indonesia juga pada waktu itu diwanti-wanti dan ketakutan banget, tetapi alhamdulillah Indonesia bertahan dari krisis yang sangat besar itu. Kenapa seperti itu? Akhirnya diketahui bahwa Indonesia juga sebenarnya terdampak, tapi terdampaknya itu pas industri ekspor impor yang kayak gitulah. Sedangkan Indonesia bertahan selamat karena grassroots-nya, jadi sirkulasi uang di bawah itu sangat kuat. Jadi tukang gorengan, tukang pecel, ojek yang kayak gitu itu masih memutarkan ekonomi Indonesia, sehingga apa? Sehingga Indonesia lepas dari krisis itu, tidak terjadi krisis bahkan di Indonesia, atau terjadinya sedikit sekali, dampaknya itu, impactnya itu kecil sekali. Karena apa? Ya karena ekonomi di kalangan masyarakat bawah itu berjalan dengan baik-baik saja. Sekarang tidak bisa berjalan karena apa? Karena ekonomi kecil, ekonomi lemah sekarang dihabisi oleh judol. Jadi ekonomi besar habis gara-gara korupsi, ekonomi kecilnya habis gara-gara judi online. Begitu. Nah, jadi kalau amit-amit jabang Tyrannosaurus gitu ya, tapi kalau terjadi krisis berikutnya, maka Indonesia tidak akan baik-baik saja. Ini ngeri, Baraya. Bahkan kalau misalkan kita lihat faktor eksternal, kemarin Thailand juga sedang mengalami yang seperti ini. Ini saya dejavu karena krisis ekonomi Indonesia tahun 98 itu sebelum datang ke Indonesia itu ke Thailand dulu gitu. Jadi apakah ya amit-amit lah. Semoga tidak menjadi seperti itu ya, amin. Semoga prediksi ini keliru, semoga semua data yang disampaikan di sini itu tidak berimplikasi pada krisis yang akan terjadi berikutnya, amit-amit gitu ya. Tapi kalau misalkan ada bagian dari pemerintah di Indonesia yang sampai mengatakan bahwa Indonesia sekarang ekonominya baik-baik saja dan sebagainya, please lah jangan ngomong kayak gitu, jangan ngasih harapan palsu gitu. Jadi
karena mereka itu adalah orang-orang yang berbicara di atas, orang-orang elit yang berbicara di atas. Orang elit itu gak paham tentang buruknya kondisi ekonomi gitu. Karena apa? Karena gini Baraya, kalau misalkan orang-orang elit, orang-orang kaya, kemudian punya perusahaan yang 1-2 bangkrut, itu mereka tuh masih baik-baik aja gitu. Cuman perusahaannya, asetnya aja yang jongkok gitu. Tapi hidup mereka tuh masih sangat-sangat mewah gitu. Kalau misalkan Baraya melihat misalkan kemarin Meikarta diguncang begini dan begitu dan sebagainya, pemiliknya masih kesana-kesini naik helikopter gitu. Jadi yang rusak ya asetnya, tapi dirinya sebagai pribadi itu ya baik-baik aja. Karena apa? Ya karena mereka orang kaya yang sudah sebenarnya itu sudah lepas dari ketergantungan mereka terhadap ekonomi, terhadap duit itu mereka udah nggak ketergantungan. Yang jadi masalah itu adalah masyarakat bawahnya gitu. Nah, masyarakat bawah sekarang itu benar-benar merasakan dampak yang sangat buruk. Saya kemarin berbicara dengan Pak Denny Darko. Pak Denny Darko itu cerita, di Indonesia itu semakin kesini kok kayaknya masyarakat kita tuh semakin anarkis gitu. Jadi kalau misalkan ada tabrak lari gitu, misalkan orangnya bisa dipukulin sampai meninggal dunia gitu ya. Kemudian betapa empati dari masyarakat kita tuh semakin lama semakin sedikit. Baraya pernah nggak ngecek kemarin misalkan ya, ada kasus Ibu Supriyani, guru itu. Nah, guru itu kan berselisih dengan orang oknum polisi apa segala rupa sampai dia di penjara selama beberapa hari gitu. Kemudian dibebaskan gara-gara tekanan massa yang sangat luar biasa besar. Kemudian dampak berikutnya apa? Anak dari si polisi itu akhirnya sekarang diboykot, tidak boleh sekolah dimanapun. Ini anak 7 tahun Baraya. Anak 7 tahun dipersekusi sama satu daerah sekaligus dan sama netizen di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Bahkan ketika KPAI meminta supaya anak itu diselamatkan, malah KPAI-nya yang dihujat juga. Netizen bilang, udah sekolahkan saja anak semacam itu ke KPAI gitu. Ya kan yang bersengketanya itu Baraya orang tuanya. Anaknya kalaupun misalkan melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan anak-anak, itu adalah kenakalan anak-anak. Kenapa sampai satu daerah, sampai satu negara menghukum anak itu, membuli, mempersekusi anak itu sampai gak boleh sekolah? Kan kasihan itu anak kelas 1 celingak-celinguk, kenapa saya gak sekolah, teman-teman saya yang lain sekolah, kenapa saya datang bolak-balik ke kantor polisi yang lainnya tidak. Itu kan bikin trauma Baraya. Dan bayangkan itu netizen Indonesia berani mempersekusi anak seperti itu gitu. Ya orang tuanya aja yang dibully kalau mau. Kan yang bikin masalahnya itu adalah orang tuanya kan. Yang soal suap-suapan, yang soal pelaporan dan sebagainya itu orang tuanya. Kenapa netizen di Indonesia tuh? Ya ampun, tapi ini terjadi kenapa seperti itu? Yaitu karena netizen di Indonesia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu adalah orang-orang yang sekarang hidup dalam penderitaan. Saya nanti di episode berikutnya saya ingin menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Salah satu cirinya itu adalah kalau dia ngebully, dia membabi buta gitu. Jadi orang ngebully itu bisa aja, tapi orang membully itu biasanya punya alasan, karena orang ini memang layak dibully, karena nyebelin apa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada satu orang jatuh, ikut bully sama-sama, terus ada yang itu juga bully lagi itu dan sebagainya, itu menunjukkan masyarakat di situ adalah masyarakat yang sedang hidup dalam penderitaan yang sangat. Kemarin bahkan sedihnya itu saya lihat Ibu Najwa Shihab dihujat juga sama netizen. Ampun, ini saya bingung. Ya gara-gara beliau ngomong istilah nebeng doang, itu hujatannya tuh maki-maki luar biasa. Bahkan bukunya dibakar, ditampilin di TikTok apa dan sebagainya gitu. Ya awalnya itu jelas buzzer, tapi yang lain ikut-ikutan. Yang lain ikut-ikutan ngebully. Nah ini menunjukkan apa? Masyarakat kita tuh sakit, masyarakat kita tuh menderita. Jadi kalau misalkan kita ngebully Baraya, itu tuh sebenarnya adalah cara kita untuk mengurangi rasa sakit yang ada dalam diri. Jadi caranya kita ya keluarkan pada pihak lain. Kita kasih hujatan maki-makian kepada orang lain gitu. Makanya ini saya nanti akan jelaskan secara panjang lebar gitu ya terkait dengan hal ini, tapi dalam konteks ini saya ingin jelaskan. Kalau misalkan Baraya menemukan ada orang yang ngebully, kemudian ngebulinya tuh pakai emot ketawa terbahak-bahak hahaha kayak Joker yang seperti itu. Ya, yang emot yang ketawa-ketawa seperti itu, mengejek sambil seperti itu. Nah, itu yang jadi masalah itu adalah orang itu sedang depresi. Orang itu sedang tertekan, orang itu membutuhkan damage dan impact yang sangat besar terhadap orang lain, dan karena itu dia mencoba untuk mempersekusi habis-habisan dengan berbagai cara. Selain dengan tulisan, dia harus menunjukkan ekspresi wajahnya yang diperlakukan seperti itu. Nah, balik lagi, ini adalah sebuah indikasi bahwa masyarakat kita itu sedang menderita, masyarakat kita itu sedang depresi, masyarakat kita itu sedang tertekan. Dari mana? Dari kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi please lah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu baik-baik saja, Baraya. Ya gitu aja ya. Dan ditambah lagi gini Baraya, kalau misalkan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan indikator yang tadi, dan kita menemukan bahwa dalam kondisi sosial masyarakat Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, coba gabungkan kedua itu dalam satu bagian besar. Yaitu apa? Masyarakat yang mudah diatur ke sana ke sini, masyarakat yang menderita, kemudian ekonomi buruk, kalau disatuin menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensi.
Saya sih berharap bahwa Pak Prabowo sekarang itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang semacam ini, dan kita melihat Pak Prabowo begitu tegar, dan sampai sejauh ini kita layak untuk mengapresiasi karena beliau itu memang melakukan tindakan-tindakan yang cukup tegas dan cukup sesuai dengan harapan publik. Ya, sampai sejauh ini ya, kita nggak tahu ke depannya, tapi sampai sejauh ini kita layak untuk memberikan harapan kepada beliau. Tetapi tentu saja kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya kepada 1-2 orang saja, karena krisis ekonomi itu bisa selesai kalau kita kompak bersama-sama untuk menyelesaikannya. Jadi anggaplah kita memberikan harapan kepada Pak Prabowo sebagai presiden, tetapi jangan lengah, karena kita pun harus bisa mengatasi ini. Kita harus bisa mengantisipasi dan kita harus punya mitigasi terhadap hal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.